Perkenalkan, nama saya Grace Mamanua. Saya Herlina Evrilia Seke. Nama saya Lauren Sekingsyam. Dan dosen pembimbing kami, Prof. Dr. Bernhard Tewal, SEME. Indonesia saat ini dihadapkan dengan masalah ekosistem, baik yang disebabkan oleh sampah maupun dari hasil pembakaran energi fosil. Setiap harinya, ribuan ton sampah dibuang ke lingkungan yang jika itu dibiarkan akan dapat menyebabkan banyak hal buruk. Selain mencemari lingkungan, sampah yang tidak terkelola dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, mengganggu estetika, serta dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Bahkan jika dibiarkan terus-menerus, dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir. Selain masalah sampah, yang perlu diperhatikan juga adalah persoalan energi. Energi listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Energi fosil dapat sewaktu-waktu habis jika tidak ada penemuan cadangan energi baru, dan energi fosil juga dinilai tidak ramah lingkungan. Hasil pembakarannya sangat mencemari lingkungan dan dapat menyebabkan pemanasan global. Untuk itu, dibuatnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar, yang menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA perlu dibangun dalam rangka mengubah sampah menjadi sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan. PLTSA Putri Cempo Solo ini menjadi salah satu PLTSA yang diamanatkan untuk pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik. Karena ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Kota Solo, yaitu sampah yang terus meningkat dan pasokan listrik yang kurang memadai. Sehingga dengan adanya pembangunan PLTSA Putri Cempo Solo ini diharapkan dapat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pembangunan PLTSA Putri Cempo Solo pertama kali dibangun pada tahun 2019. Akan tetapi pengembangannya belum juga optimal karena banyaknya tantangan yang dihadapi oleh PLTSA ini, seperti membutuhkan biaya yang sangat besar sedangkan anggaran sangatlah terbatas. Juga fasilitas umum yang kurang memadai seperti penerangan yang minim, apalagi pada malam hari di sekitar TPA di tengah proses pembangunan PLTSA ini, dan juga kondisi jalan yang terlihat sempit dan penuh, apalagi di jam-jam operasional truk pengangkut sampah berdatangan menuju ke TPA. Oleh karena itu, pemerintah pihak pengembang harus mencari investor atau sumber-sumber modal yang lain untuk membantu dari segi biaya agar pembangunan PLTSA Putri Cempo Solo ini dapat segera terselesaikan. Untuk melihat layak atau tidaknya pengembangan PLTSA Putri Cempo ini, kami melakukan analisis kelayakan dan analisis strategi yang meliputi analisis Vestel, analisis SWOT, dan juga analisis kelayakan ekonomis proyek. Berdasarkan analisis kelayakan dan analisis strategi, di mana terdapatnya analisa faktor politik yang merupakan kebijakan pembangunan PLTSA di Kota Solo yang sudah ada sejak lama, dimulainya dengan anggaran sejak 2013 hingga 2016 yang telah ditetapkannya konsultasi publik, market sounding kerjasama, hingga pengumuman lelang untuk pihak pengembangan. Namun di tahun 2017 itu terdapatnya permasalahan yang dimulainya dengan kemunculan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 yang menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016, yang dimana peraturan ini ditetapkannya typing fee. Sementara untuk regulasi tahun 2016 tersebut tidak adanya typing fee, sehingga hal ini ditanggung oleh Badan Usaha PT Solo Citra Metroplasma Power. Berdasarkan analisa faktor ekonomi, terdapatnya data BPS yang menunjukkan pertumbuhan real ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019, dan ini merupakan salah satu permasalahan bagi PLTSA Putri Cempo yang sudah sangat membutuhkan dukungan finansial yang kuat. Ini salah satu syarat sangat penting, di mana pengembangan tersebut membutuhkan dana sekitar 58 juta dolar Amerika Serikat untuk mendirikan konstruksi PLTSA dalam 2 tahap, dan sebanyak 23 juta dolar Amerika Serikat untuk tahap pertama dan 35 juta dolar Amerika Serikat untuk tahap berikutnya. China Construction Bank atau CCB Indonesia mengelontarkan anggaran sebesar 16 juta dolar Amerika Serikat untuk mendanai pembangunan PLTSA Putri Cempo. Namun, jumlah pinjaman tersebut hanya 70% dari total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTSA Putri Cempo. Berdasarkan analisa faktor sosial, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memprediksi total produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton pada tahun 2020. Setiap harinya penduduk Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk termasuk di Kota Solo, dan menyebabkan peningkatan volume sampah akan naik juga. Dan jumlah tersebut berarti setiap penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 185,753 ton sampah. Maka jumlah tersebut yang terdiri dari sampah organik dengan persentase sebesar 57%, sampah plastik sebesar 15%, dan sampah kertas sebesar 11%, dan sampah lainnya sekitar 17%. Analisa faktor teknologi. PT SCMPP selaku kontraktor pembangunan PLTSA Putri Cempo di Kota Solo memilih dan menerapkan solusi pengolahan sampah menggunakan teknologi konversi termal melalui proses gasifikasi. Teknologi ini dinilai ramah lingkungan seperti pada
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Dan teknologi ini juga tidak menghasilkan limbah beracun, tidak menghasilkan polutan, dan memiliki keuntungan. Analisa faktor lingkungan. Permasalahan sampah di Kota Solo saat ini sangatlah mendesak karena diakibatkan oleh daya tampung sampah TPA Putri Cempo yang tidak dapat menampung lagi sampah dari TPS yang tersebar di Solo. Faktor lingkungan menjadi hal yang paling serius saat ini karena sampah TPA Putri Cempo mencemari lingkungan dan menimbulkan pergejolakan sosial di sekitar TPA. Analisa faktor legal. Terdapat perundang-undangan utamanya meliputi yang pertama, Undang-Undang Persampahan Nomor 18/2008, Mei 2008, Undang-Undang Persampahan Nasional pertama yang komprehensif di Indonesia. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 16/2005, Pengembangan Sistem Penyediaan Air. Yang ketiga, pengelolaan sampah rumah tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 18/2012 berfokus pada pelestarian standar lingkungan melalui pengelolaan sampah sebagai sumber daya. Yang keempat, prasarana penanganan sampah rumah tangga. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 berfokus pada perencanaan dan implementasi. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Yang keenam, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkitan listrik berbasis sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Dan yang ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan analisis SWOT, di mana adanya faktor internal dan juga eksternal. Stroiknya itu lokasi terjangkau dan jauh dari permukiman, serta TPA terbesar berpengaruh ke Rasidenan, Surakarta. Sementara weakness-nya itu fasilitas umum yang kurang memadai, lahan yang tidak terlalu luas, yang hanya sekitar 17 hektar, dan belum adanya perda, serta anggaran yang kurang dan tidak adanya tapping fee, dan juga SOP yang belum jelas. Dan untuk opportunities-nya teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, serta bantuan dari pihak ketiga, dan adanya bisnis daur ulang yang cukup prospektif, dan dukungan dari pemerintah juga, dan tersedianya sampah yang terus meningkat. Dan sementara reach-nya itu peran serta masyarakat yang masih rendah, dan masyarakat masih banyak yang belum terbiasa memisahkan sampah atau membuang sampah secara terpisah. Sementara itu konflik serta masyarakat dengan sekitaran TPA dan perubahan tata ruang kota. Adapun pemangku kepentingan dalam proyek ini, Yang pertama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang kedua, PTLN. Yang ketiga, pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat, pemerintah kota. Yang kelima, PT Solo Citra Metro Plasma Power. Dan yang keenam, masyarakat pemulung di sekitar TPA Putri Cempo. berdasarkan analisis kelayakan ekonomis proyek, kelompok kami menghitung pengembalian atas investasi atau payback period atas proyek pengembangan PLTSA Putri Cempo ini akan kembali dalam 4 tahun 3 bulan. Jika proyek berjalan lancar sesuai rencana dan berhasil memproduksi 5 MW per harinya atau sekitar 120.000 kWh. Dan dengan payback period sekitar 4 tahun 3 bulan dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga, IRR 10% dan NPV 0,117 triliun, proyek pembangunan dan pengembangan PLTSA Putri Cempo Solo ini dianggap layak. Ya, berdasarkan hasil analisis PLTSA Putri Cempo, maka dapat disimpulkan bahwa selain memanfaatkan sampah organik dan sampah plastik ini menjadi energi terbarukan untuk energi listrik, maka diharapkan juga mampu menghasilkan energi listrik terbarukan agar pasokan listrik di Kota Surakarta ini meningkat. Dan sebagai sarannya dari hasil analisis kali ini yaitu diperlukan kerjasama baik dari masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan juga TPA untuk dapat lebih bijaksana memilah dan memilih sampah agar dapat dimanfaatkan ke depannya. Dan ini dapat membantu kita dalam pemanfaatan energi terbarukan. Serta aspek kerjasama secara daring karena situasi pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi saat ini, yang membuat tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka sebagai solusinya kelompok kami melakukan diskusi secara daring, yaitu melalui aplikasi Zoom Meeting, WhatsApp dengan memanfaatkan fitur obrolan dan video call. Sekian dan terima kasih.